Nama saya Yuraya Kebet Naulita dengan NIM 1806638 dari Administrasi Pendidikan 2018 kelas 5A. Pada saat ini, saya akan membagikan sedikit pemahaman saya mengenai evaluasi program untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi program pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas apa itu pengertian dari evaluasi program. Menurut Ari Kunto, evaluasi program adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan yang direncanakan. Selain dari itu, Ananda dan Rafida juga turut mengungkapkan bahwa evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan. Evaluasi program berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Sehingga dari definisi-definisi tersebut, kita dapat tarik suatu kesimpulan bahwa evaluasi program adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai realisasi program yang dijalankan, sehingga kita dapat mengetahui seberapa berhasil program tersebut dijalankan. Program-program apa yang dimaksud dalam evaluasi program dalam bidang pendidikan? Tentunya adalah program-program yang berkaitan dengan peningkatan standar-standar yang ada di suatu lembaga pendidikan yang terkait dengan 8 standar nasional pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dari evaluasi program. Menurut Sukma Dinata, tujuan dari evaluasi program adalah yang pertama, membantu perencanaan untuk pelaksanaan program. Yang kedua, membantu dalam penentuan keputusan penyempurnaan atau perubahan program. Yang ketiga, membantu dalam penentuan keputusan berkelanjutan atau penghentian program. Yang keempat, menemukan fakta-fakta dukungan dan penolakan terhadap program. Dan yang kelima, memberikan sumbangan dalam pemahaman proses psikologis, sosial, dan politik dalam pelaksanaan program, serta faktor-faktor yang memengaruhi program. Jadi, dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa tujuan dari evaluasi program adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan penyusunan program yang selanjutnya ataupun untuk penyusunan kebijakan yang terkait dengan program tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas yang ketiga, yaitu mengenai prinsip dari evaluasi program. Menurut Purwanto dan Suparman, ada beberapa prinsip-prinsip umum dalam melakukan evaluasi suatu program. Yang pertama adalah evaluasi harus dilakukan secara sistematis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat memenuhi kebutuhan berkaitan dengan program tersebut. Yang kedua, evaluasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip dasar dalam instruksional dan berkaitan dengan seluruh aspek dalam sistem instruksional. Artinya adalah bahwa untuk melakukan suatu evaluasi program, maka evaluasi yang kita lakukan itu harus terkait dengan aspek-aspek yang akan kita evaluasi, tidak di luar dari aspek-aspek tersebut. Yang ketiga, evaluasi program harus dilakukan dengan sedapat mungkin mempergunakan standar tertentu yang relevan dengan program yang dievaluasi. Hal ini tentunya terkait dengan poin yang sebelumnya kita bahas, bahwa untuk melakukan suatu evaluasi itu harus terkait dengan aspek-aspek yang akan kita evaluasi tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa kita harus mempergunakan standar tertentu yang relevan dan tidak boleh di luar dari standar tersebut. Yang keempat, sumber kesalahan dapat diidentifikasi. Artinya adalah bahwa setiap yang kita evaluasi ini harus memiliki struktur yang jelas, tidak boleh abstrak, sehingga itu dapat kita identifikasi untuk dilakukan perbaikan. Yang kelima, kesalahan dapat dikurangi dengan menguraikan dan mengetahui sumber-sumber kesalahan. Misalnya dengan mengaitkan semua kegiatan evaluasi
dengan alasan melakukan evaluasi. Hal ini tentunya berkaitan dengan poin yang sebelumnya yang mengatakan bahwa sumber kesalahan harus dapat diidentifikasi. Artinya adalah bahwa setiap hal yang kita evaluasi dalam suatu program itu harus jelas dan jangan abstrak sehingga mampu untuk diperbaiki nantinya. Yang keenam, kesalahan dapat dihitung melalui validitas dan reliabilitasnya. Masih terkait juga dengan tadi bahwa data yang kita peroleh itu haruslah data yang jelas, bukan data yang abstrak. Dan yang terakhir, seberapapun tingkat kehati-hatian dalam mengumpulkan informasi, kesalahan dapat saja terjadi. Dari bahasan-bahasan kita tersebut, maka kita pun dapat merefleksikannya ke dalam bidang pendidikan, sehingga evaluasi pun dapat dilakukan pada program pendidikan. Apa saja faktor-faktor atau komponen-komponen yang terkait dalam pelaksanaan program pendidikan? Tentunya adalah yang terkait dengan standar nasional pendidikan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu diantaranya pendidik, peserta didik, materi atau kurikulum, sarana dan prasarana, pengelolaan, maupun lingkungan. Sekian bahasan yang dapat saya bawakan, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.